Oke, halo Mas, selamat siang. Selamat siang Mas Adi dan teman-teman Doki. Ya, jadi mungkin di awal ini gue pengen kayak perkenalan dulu kali ya. Untuk audiens kita nanti yang akan mendengar percakapan kita ini nih, gitu. Oke, baik. Gue Hadi dari Doki. Di Doki ini gue sebagai account director. Nah, Doki itu sendiri tuh adalah sebuah digital marketing agency di Jakarta. Dan karena kita digital marketing agency, maka kita pengen bikin konten-konten sosial media juga dong, gitu. Nah, untuk podcast kali ini, Doki itu mengundang Mas Brahma. Silakan Mas Brahma, perkenalan dulu aja. Oke, halo semuanya. Nama saya Brahma. Sekarang lagi kerja di startup ya, yang super app juga di Southeast Asia juga. Kita salah satu yang terbesar juga. Kalau karir aku sebenarnya udah lumayan lama ya, dari 2010. Awalnya dulu juga mulai dari agensi. Aku lama di agensi, hampir 7 tahun. Di hampir semuanya digital sama social media agency. Jadi ya tertarik lah begitu dari Hadi sama tim Doki juga mau ngajakin ngobrol gitu kan, karena ya karena digital sama sosial media kan setiap tahun selalu ada yang baru gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama sharing itu juga aku senang sih buat berbagi sama teman-teman. Itu sih Nice, kalau dari nice. aku. Nice, ya. Jadi tujuannya tuh kita pengen nanti ada yang bisa didapetin lah buat audiens-audiens kita dari obrolan ini tentang sosial media gitu. Untuk kali ini nih, topiknya itu akan ngebahas gimana caranya sih bermain di platform sosial media yang beda-beda gitu. Ya, Sebenarnya kan kalau misalnya kita segue ke topiknya ya, jadi kan sekarang tuh banyak banget ya platform apa namanya di sosial media. Ada yang namanya, kalau misalnya yang gedenya kita bisa apa namanya milih kayak ada Facebook, ada Instagram, habis itu ada Twitter, ada TikTok, ada LinkedIn juga gitu, dan akhir-akhir ini juga ada Clubhouse nih kan yang baru gitu. ya Nah, betul. paling yang apa namanya yang pengen gue tanya pertama kali nih, eh gimana sih cara kayak ngedefine roles-nya tuh Mas? Kayak kan berarti kan kalau bisnis tuh kalau misalnya mau bermain di sosial media mereka harus set up account-nya kan. Dan account Betul. ini berarti kan punya roles-nya tersendiri nih gitu. Gimana sih apa namanya caranya tuh ngedefine role kita di masing-masing akun dan cara berkomunikasi di masing-masing akun ini, Mas? Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya sosial media kan juga banyak itu tadi yang tadi udah Hadi sebutin gitu. Cuman kalau misalnya dari aku tuh selalu ngelihat sebenarnya untuk objektif sama purpose-nya punya social media channel tuh apa dulu gitu. Karena untuk objektif kan bisa beda-beda kan. Ada yang bisa buat sales, ada yang bisa untuk build brand, ada yang untuk di marketing funnel dia paling atas, jadi yang buat awareness sama reach-nya itu, ada yang buat customer service, karena banyak yang kalau jualan jasa juga ini sosial medianya harus bisa buat customer service juga, atau buat bikin positif sentimen sama engagement gitu. Nah itu harus di-define dulu sih untuk objektifnya itu apa, dan juga dari target audiensnya gitu. Nah target audiens ini kan beda-beda kan, setiap produk, setiap brand, setiap Betul. perusahaan gitu. Nah itu juga harus di breakdown lagi, kira-kira target audiensnya tuh menggunakan channel yang mana nih yang paling banyak kayak gitu. Karena jangan-jangan nih buat produk saya nih target audiensnya tuh buat misalnya orang-orang tua gitu. Ternyata kalau orang-orang tua kan nggak main TikTok gitu, nggak Betul. banyak di Twitter kayak gitu. Nah ini mereka menggunakan channel apa ya? Jangan-jangan malah nggak pakai sosial media kayak gitu. Itu juga mungkin terjadi gitu. Jadi kita harus juga logis juga dari kita tuh sebenarnya objektif brandnya ini mau kemana, di sosial media nanti itu pinginnya juga goalnya gimana, plus juga target audiensnya ada di sana apa enggak. Dari sana baru nanti bisa dibagi-bagi nih, ya oke ternyata kita mentarget sekarang, mungkin sekarang banyak kan anak muda ya, atau yang adult, young adult kayak gitu kan, jadi umur segini sampai segini, oh ya biasanya sosial media yang mereka aktif tuh apa aja kayak gitu. Kalau misalnya targetnya juga sekalian sama generation Z kayak gitu, Gen Z, biasanya oh TikTok nih mereka sekarang lagi naik, oh ya berarti kita harus masuk ke TikTok nih kayak gitu. Nah itu baru diobrolinya untuk membaginya harus berawal dari situ dulu sih. Jadi brand sama bisnis objektif dan juga target audiensnya gimana, apakah mereka menggunakan platform media sosial tersebut, baru terus nanti dibikin plannya ke sana kayak gitu sih. I see. Jadi memang berangkat dari target audiensnya dulu ya. Benar, kayak gitu. Soalnya aku dulu waktu juga di agensi masih ada beberapa kan yang kayak, bikin dong social media channel gitu di Hmm.
biasanya yang udah standar tuh kan Facebook, Instagram, sekarang TikTok gitu kan kayak gitu. Cuman kenapa kita harus bikin? Ya itu why-nya tuh biasanya nggak ada tuh kayak gitu. Bikin aja nih, kita pingin punya aja ada presence-nya. Cuman objektifnya apa tuh nggak kejawab. Terus target audiensnya yang sebenarnya utamanya itu siapa nih kayak gitu. Karena kita di media sosial ini kan luas banget kan usernya. Jadi dan kita harus bisa menyasar yang target audience yang utamanya nih siapa dari konten-konten yang selanjutnya akan kita bikin kayak gitu. Mereka sukanya konten yang seperti apa, dan itu nanti bisa dimaksimalin lagi sama social media ads kan, lebih ke hyper targetingnya gimana, mereka tuh sukanya trennya apa aja, topiknya apa, sama interestnya tuh apa aja kayak gitu. Isi. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Mas? Kayak zaman-zamannya social media baru emerging gitu, pas Mas Braman di agensi ini? Kalau dari 2010 dulu tuh kayaknya masih heavy-nya Facebook ya, jadi kayak oh ini kita pingin punya channel Facebook sama Twitter dulu juga awal-awal masih kecil banget. Ya cuman kadang-kadang cuman waktu itu juga karena Facebook juga belum lama ya, baru banget tuh sampai 2010. baru banget, dan itu kita harus bisa tahu kan sebenarnya audiens lo ada nggak sih di platform ini kayak gitu, karena itu juga data di Indonesia kan juga baru naik kan kayak dan masih kebanyakan masih anak muda kayak gitu, belum sekarang yang kayaknya udah lumayan berumur lah yang untuk di Facebook kayak gitu. Dan shiftingnya juga lumayan banyak ya selama 10 tahun ini. Kalau dulu Facebook tuh mungkin kayak banyak banget yang kita bisa lakuin, ada game, ada dulu tuh game-game yang flash gitu yang bikin di tab-tab Facebook tuh juga lumayan rame. Sekarang kayaknya Facebook tuh udah heavy banget buat komunitas ya, jadi grup gitu itu heavy banget kalau misalnya punya produk dan juga target audience yang heavy di sana. Jual beli itu juga gede banget di Facebook sekarang karena mereka juga secara platform juga gedein ke sana. Itu perubahan dinamikanya gede banget untuk Facebook gitu. Jadi waktu zaman dulu ya masih kayak gitu, ini kita mau bikin social media channel nih, bikinin dong kayak gitu. Ya karena adanya Facebook, ya udah kita kulik nih di Facebook bisa ngapain ya, bisa bikin dulu bisa bikin game apa, bisa bikin engagement apa kayak gitu. Terus dulu aku pernah punya klien yang FMCG yang untuk susu formula itu ibu-ibu kan, kita nyasar di ibu-ibu itu pasti beda banget kan. Jadi emang dari kontennya untuk nyampein komplainnya, karena ibu-ibu tuh cerewet banget kan, suka banyak nanya, suka apapun ditanyain kayak gitu. Bahkan yang bisa nanya dokter aja nanyanya tuh bisa di Facebook page zaman dulu gitu. Jadi itu kita harus juga siapin timnya sama kontennya tuh yang bisa menjawab kebutuhan itu juga kayak gitu. Jadi itu lumayan banyak lah dinamikanya. Kalau zaman dulu mungkin heavy di Facebook, cuman 5 tahun belakangan ini mulai dinamis ya, jadi Instagram mulai naik, visual itu jadi lumayan rame, terus YouTube juga semakin rame untuk video konten tuh naik. 2 tahun belakangan ini TikTok terus tiba-tiba naik, wah ini platform baru lagi nih, kita harus bikin video vertikal yang lebih engaging, musik-musiknya juga yang kita sayangin lah, tiba-tiba ini apa lagunya bukan lagu asli, kadang-kadang orang-orang bikin dari remix gitu ya. Bener remix itu. Jadi dinamikanya seru banget sih. Itu mungkin juga alasan aku dari awal karir juga tertarik di sosial media karena itu sih, nggak bakal bosen juga karena ngikutin perkembangan sosial media juga kayak gitu. Kayak iya bener sih Mas, kalau misalnya gue mikir-mikir lagi kayak selalu aja ada yang baru tiap tahunnya gitu ya, meskipun kayak platformnya mungkin itu aja gitu. Kadang-kadang ada kayak platform pesaingnya kayak TikTok nih kan sebenarnya kan apa namanya kayak nggak disangka-sangka ya, kayak benar-benar kayak take the social media world by storm gitu kan. Semua orang sekarang main TikTok, kayak semua brand kayak sekarang pengen tap in ke TikTok gitu jadinya kan. Bener. 3 tahun lalu masih kayak yang pakai TikTok ini cuma anak-anak alay doang nih yang kos sama kontrakannya yang catnya warna hijau doang kayak gitu. Bener. Itu 2 tahun lalu udah artis-artis sudah mulai main, terus juga sebenarnya kalau aku lihat tuh ngikutin dari negara besar ya, Amerika gitu kan, kalau yang di sana udah gede gitu, dan yang nggak kejadian paling cuman Snapchat ya, soalnya Snapchat tuh kayaknya mereka fokus ke negara besar gitu, jadi ke negara-negara berkembang tuh nggak sebanyak di US apa di Eropa lah. Cuman TikTok nih di negara yang berkembang, Filipina itu juga rame banget, di Thailand juga growth-nya juga luar biasa dan termasuk juga di Indonesia. Benar. Jadi kayak ini approach-nya justru kalau TikTok malah kalau dari terms-nya kita ngelihat audiens yang social economic status tuh bottom up gitu jadinya ya. Jadi dari bawah dulu, habis itu lama-lama permeate ke atas gitu jadinya ya. Iya benar.
Jadi udah sekarang udah lumayan lah, mereka udah variatif banget dari kontennya, mulai dari yang tips fashion, dari Wah, resep, asli udah Mas, yang parah sih ya konten-konten banyak banget TikTok lah, tuh banyak banget lah variatif banget sih. berkembangnya. Iya, Meskipun variatif kalau banget. gue pribadi nih Mas, gue pribadi tuh bukan tipe sosial media gue gitu. Oh iya iya Gue iya. kalau sekarang tuh masih main di kayak misalnya untuk yang konten yang gue konsumsi itu ada di Instagram atau nggak Twitter gitu. Kalau TikTok tuh Hmm, gue ngerasa apa yang dicat, maksudnya mungkin entertainment kali ya, short iya form iya. of entertainment gitu kan. Cuman itu dia kayak it's not my thing aja. Cuman gue rasanya karena gue di Gen sih harus dipelajari sih gitu loh Iya supaya nggak benar. ketinggalan gitu kan. Iya kalau Terus agensi tadi tuh harus ngikutin terus ya. betul betul betul. Tadi gue tertarik ini sih Mas, Snapchat tuh. Snapchat tuh sebenarnya sempat gede kalau nggak salah, dan kayak seingat gue juga di Indonesia sempat adalah kayak di beberapa circle gitu lumayan gede. Cuman setahu gue Snapchat tuh kelar tuh habis Instagram ngeluarin story Mas. Iya benar-benar. Itu Itu terus udah bener-bener langsung kebanting sih. yes yes. Ini juga yang sebenarnya menurut gue menarik untuk diomongin, ini Instagram nih. Instagram tuh Hmm, sebenarnya kan punya Facebook kan ya. Dan iya makin kesini yang gue lihat tuh Instagram tuh makin susah lah gitu kan ya bermain di sini gitu ya. Karena iya iya udah ada kayak algoritmanya juga berubah-berubah mulu gitu kan. Terus benar. jadinya kayak nyari organic engagement sama organic reach juga jadi makin sulit. Cuman sampai sekarang tuh kayak kita kan namanya social media kan ada semacam apa ya, bettingnya gitu Mas ya, kayak oh gue bet platform Mm-mm. ini tuh bakal tetap bisa nge-reach audiens yang banyak gitu. Entah Iya. kenapa gitu, ini mungkin asumsi sotoy gue nih Mas, kayak Instagram tuh kayaknya bakal masih bisa gitu ke depannya ya. Maksudnya meskipun dengan kayak adanya serangan dari platform baru gitu, cuman karena Instagram ini punya data sebenarnya kan, data behavior-nya kita nih gitu kan, yang kayak yang mungkin bisa di apa namanya jadi kayak leverage buat mereka untuk berinovasi lah gitu, kayak ngeluarin Hmm, fitur-fitur lainnya. Kalau menurut Mas Brahma gimana nih? iya. Eh, sebenarnya ada waktu itu aku pernah sharing dan aku cari datanya. Jadi salah satu poin dan insight yang paling kuat dari Instagram itu adalah orang itu banyak menemukan brand baru atau tertarik untuk membeli membeli sesuatu produk barang brand gitu itu tuh dari Instagram. Jadi mereka Hmm, menemukan oh ini ada makanan enak nih atau ada barang baru nih. Bahkan nyokap gue nih ya, nyokap gue yang udah hmm, lumayan tua gitu, dia itu beli makanan ini beli beli kayak kue jar gitu loh yang sangat sangat kekinian sekali gitu. Ini hmm, mama dapat dari mana nih? Ini dari iklan di Instagram. Kayaknya oke nih kalau aku beliin buat anak-anak, buat anak gue gitu kan. Jadi kayak dia aja tuh udah sampai terkena kayak gitu. Gimana anak-anak muda yang lain kan yang sesuai interestnya tuh pasti dan algoritma Instagram kan menyambungkan itu ya. Lu suka browsing misalnya action figure kayak gitu atau wibu yang berhubungan dengan Jepang-Jepang kayak gitu kan. Itu pasti nanti lo akan kena ads-nya kan juga yang itu kan, barang-barang betul. yang emang sesuai interest lo kayak gitu. Dan itu bakal kalau lo misalnya punya barang dan jasa atau lo dari brand, itu enak banget buat jualan kayak gitu. Dan itu makanya Instagram Ads tuh kalau lo sekarang scroll ke atas atau misalnya lo story kayak gitu, iklan Instagram tuh banyak banget sekarang Banyak kayak gitu. banyak Jadi banget. emang dan itu kita nggak komplain karena itu sesuai interest kita. Kadang-kadang kayak, wah lucu juga nih kayak gitu. Iya, Ini kayaknya menarik nih kayak benar-benar gitu. benar-benar Ya Mas. racun banget kayak gitu. Jadi itu sih yang Emang menurutku power Instagram tuh di sana. Meskipun kalau misalnya kita tarik ke belakang, Facebook Universe atau Family itu kuat banget kan, karena sebenarnya data mereka tuh user paling gede tuh masih ada di Facebook kayak gitu, karena betul. grup-grup yang masih gede tuh di sana, terus juga yang orang-orang sebelumnya itu dari awal menggunakan Facebook sampai sekarang juga masih ada tuh juga ada di sana. Belum lagi data yang dari WhatsApp yang masih kemarin masih simpang siur kan, bakal dibuka apa enggak datanya itu juga potensialnya gede banget gitu. Jadi mereka punya data kita tuh sebenarnya banyak banget dari gabungan itu aja. Jadi itu di cross selling buat kita dari brand gitu buat ngejual ke mereka tuh sebenarnya potensialnya gede banget kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang digital ads kan either lu kasih ke Facebook apa ke YouTube ke Google kan kayak gitu. Jadi dua Betul, betul. itulah sekarang yang paling banyak konsumsi budget juga buat brands kayak gitu. Yep, 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 yep. Oke, tadi tuh berarti kita udah ngomongin Facebook, Instagram, TikTok. Nah, sekarang gue pengen ngomongin Twitter nih, Mas. Twitter Hmm, tuh kayak
kan itu sebenarnya Twitter tuh sosial media main lama lah ya. Jadi kayak udah benar. gue dari tahun 2011 gitu ya kalau nggak salah 2011 2012 kalau nggak salah tuh muncul tuh kan Twitter dan kayak gede gitu. Tapi Twitter ini sempat mati nih. Seingat gue sempat kayak mati suri gitu. Di mana kayak ya udah apa namanya mainstream tuh kalau nggak salah tuh kayak ya udah bermainnya kebanyakan di Instagram dan di Facebook gitu. Cuman kayak sekitar berapa ya 4 tahun 3 tahun terakhir kayak resurgence gitu mas kayak bangkit begitu nih Twitter nih kayak banyak banget nih sekarang nih yang kayak breaking news tuh kita taunya dari Twitter gitu sekarang terus kayak virality konten-konten yang viral taunya dari Twitter gitu boleh kayak apa namanya kayak ada pendapatnya nggak sih mas kayak kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Ya, jadi kebetulan waktu itu aku juga sempat ngisi sharing session di Twitter tuh 2019 ya. Jadi emang kita tuh ngelihat sebenarnya trennya Twitter mulai naik lagi tuh di kuarter keempat 2017 kayak gitu. Jadi kita waktu itu ngelihat emang semenjak mereka itu nyobain 240 karakter waktu itu. Jadi dan juga tombol like. Nah itu dari dua itu tuh kayaknya banyak orang yang semakin bikin banyak konten dan juga algoritmanya tuh makin apa ya memudahkan orang-orang. Jadi kalau aku lihat tuh Twitter itu adalah tempat buat lo nyari unexpected content. Jadi kalau misalnya lo ya kurang lebih sama kayak TikTok lah, karena itu sesuai dengan interest lo kan. Jadi begitu lo scrolling, lo akan dapat konten-konten yang mau sesuai interest lo. Cuman di Twitter itu out of the blue banget gitu. Jadi bedanya sama TikTok kan itu sesuai interest lo. Nah kalau misalnya di Twitter kan itu tuh bisa keluar dari orang yang lo follow, itu nge-retweet apa nge-like kan, terus keluar tuh konten di timeline lo. Dan itu yang dicari sama orang-orang, unexpected content. Jadi yang meme lah, yang konten-konten lucu lah, yang satir banget lah, yang lagi viral lah. Nah itu selalu lu bakal selalu nemu itu di Twitter pertama, karena algoritmanya itu menjadikannya itu seperti itu. Jadi meskipun usernya tuh kecil ya, Twitter kalau kita bandingin sama semua platform lain, Facebook, Instagram, TikTok bahkan yang lagi baru naik tuh, mereka tuh jauh paling kecil lah kayak gitu. Cuman yang tadi Hadi juga bilang, jadi kebanyakan untuk yang viral, sesuatu yang baru nih, breaking news itu emang tetap datangnya tuh dari Twitter. Jadi buat si niche audience ini tuh benar-benar bisa nyetir gimana tren kedepannya tuh bakal gimana sih. Makanya challenging banget gitu. Cuman buat brand itu juga lumayan challenging sih buat Twitter ini, karena krisis itu kadang-kadang terjadinya mulainya dari Twitter juga kan kayak gitu. Jadi orang komplain terus viral kayak gitu tuh bisa dari Twitter. Meskipun sekarang kayaknya beberapa juga udah mulai di TikTok kan. Sekarang orang komplain di TikTok jadiin video gitu, jadi konten video series. Itu juga sekarang bisa kejadian kayak gitu. Jadi ya aku sih dari pandanganku tentang Twitter tuh itu. Jadi meskipun usernya kecil, cuman ini powerful banget karena kita bisa dapetin unexpected content, dan yang tadi juga Hadi bilang juga benar, yang untuk hal yang viral, sesuatu yang baru, breaking news, itu tetap biasanya tuh paling pertama tuh datang dari Twitter dulu. Meskipun sekarang dengan adanya TikTok tuh ada juga yang dari TikTok, wah ini viral di TikTok nih, kayak lagu ini lagi naik kayak gitu, atau video yang lagi rame juga, cuman ramenya tuh biasanya lagi di Twitter kan, kayak wah ini ada rame di TikTok nih, jadi kita tetap akan taunya match-nya tuh dari Twitter dulu, baru biasanya nih akan nanti di repost lagi di akun-akun meme Instagram tuh, jadi kayak receh lah, terus apalah kayak gitu. Jadi ada jeda beberapa jam atau beberapa hari biasanya buat yang reposting akun-akun kayak gitu. Di Facebook juga biasanya ada kan yang kayak goblokan unfaedah atau channel-channel posting kayak gitu juga banyak gitu. Jadi ya it's part of the ecosystem lah aku ngelihatnya. Kalau misalnya di Amerika kan itu dari Reddit ya, mereka tuh Reddit kuat banget gitu. Jadi dari sana tuh cuman bawa ke Twitter tuh akhirnya juga bisa. Dulu mungkin Indonesia masih ada Kaskus ya, zaman 2010 sampai 2012 lah waktu mungkin naik-naiknya. Cuman habisnya itu nggak bisa stay as one of the source yang bisa ngedrive conversation sama high topic sama viral things lah, kalau misalnya kita bisa lihat sekarang. Karena ya Indian terlalu niat ya kalau buat bikin postingan Kaskus tuh kayak harus masukin artikel, nulis, foto. Sedangkan kalau di Twitter kan kayak lo posting sesuatu yang kayak video kemarin anak kecil ngomong biasalah tuh kayak
Ya itu kan simpel banget kan, lu cuma kayak postingan video Iya, iya, gitu iya. doang, terus kayak orang-orang nimpalin ini kalau gue lagi ngapain, gue bakal jawab kayak gini gitu kan, kayak gila nih gitu doang. Iya, Dan itu iya, iya, iya. sekarang naik ke TikTok kan, jadi lagu remix baru nih. Biasalah gue kayak ya Allah ini. Ngeri ya, sebuah konten tuh ngeri banget ya. Kayak Bener. virality-nya gitu, kayak impact-nya gitu. Nah, kalau misalnya tadi tuh ngomongin Twitter nih, sebenarnya gue pengen ini sih, ada dua platform lagi yang menurut gue tuh sebenarnya Hmm. yang satu nih apa namanya lagi rame banget, yang satu lagi nih kayak underrated gitu sih, gitu. LinkedIn sama Hmm. Clubhouse, Mas. LinkedIn, Ini oke. Sama gue Clubhouse. pribadi, gue baru nyoba Clubhouse selama baru 2 mingguan gitu ya, dan gue Hmm. ngerasanya Clubhouse itu kalau misalnya mau main di sana emang harus ngobrol gitu, nggak bisa cuma dengerin doang. Gue pernah Iya, kayak iya. dengerin doang tuh kayak nggak seseru itu gitu. Kan beda kan kalau misalnya di Instagram tuh lo kalau misalnya mau main ya lo harus nge-post atau lo bisa komen gitu. Kalau Clubhouse kalau cuma dengerin doang itu nggak seseru itu ternyata gitu, dan emang harus masuk ke roomnya dan ikutan ngobrol lah gitu atau bikin room baru. Iya, iya. Iya, Itu iya. untuk Clubhouse tuh. Kalau menurut Mas Brama gimana nih Clubhouse? Oke, Clubhouse dulu ya. Jadi kemarin juga baru ada yang sharing data tuh yang dari Google Trends-nya tuh udah mulai turun kan Clubhouse. Jadi kayak Betul, betul. ya mungkin banyak juga yang kayak Hadi gitu juga kayak wah ini gue penasaran nih FOMO gitu sama Clubhouse. Gue join, cuman sampai sana tuh kalau lu bukan yang speaker tuh kayaknya capek nggak sih? Soalnya buat gue pribadi ya kayak gue sehari aja tuh minimal Zoom call ada 6 kali ya. Itu kayak gue udah capek gitu kan. Gue dengerin orang ngomong gitu. Kadang-kadang gue ngomong gitu kan. Terus malamnya gue harus fokus lagi tuh kayak, aduh ya ampun, capek banget ya gue harus dengerin lagi, ngomong lagi kayak gitu. Terus Iya, iya, itu iya, iya. itu kalau dari gue ya. Nah mungkin kalau anak-anak muda yang dia itu mungkin masih banyak banyak nggak banyak kesibukan gitu dan suka sharing, ya mungkin platform itu akan oke Cocok ya. sih karena Iya, iya. itu adalah platform lain yang kayak kalau lo emang influencer kan follower udah banyak gitu. Lo mau ngobrolin apa aja tuh lo bakal didengerin sama followers lo di sana Betul, gitu. Ya, dan itu betul. biasanya ajang kolaborasi gitu kan kayak ya biasanya banyak tuh si level VP kayak gitu yang di sana buat sharing. Nah, ditambahin sama nanti nimbrung influencer atau siapa gitu. Waktu awal-awal tuh kayaknya seru banget sih di sana. Cuman kesini tuh kalau buat brand sendiri masuk tuh juga cukup challenging ya soalnya kan itu suatu yang live dan kita tuh nggak bisa bikin guidance-nya secara jelas tuh gimana kan karena biasanya bolanya tuh liar banget kan kalau di Clubhouse kayak gitu kan. Kemarin juga sempat lihat yang dari Amerika tuh waktu Elon Musk awal-awal kan yang Iya, dia juga masuk rame banget tuh. di Clubhouse tuh kan juga itu pasti dari tim PR sama tim communication-nya tuh Wah, pasti wah rempong, deg-degan parah lah. rempong banget di Iya belakang kayak gitu ini. kayak lu nggak bisa ngomong ini lu nggak bisa Iya, kayak gitu jadi itu Elon harus dijagain Musk. banget jadi Iya, iya, kalau iya. dari sisi brand tuh cukup deg-degan lah dengan adanya Clubhouse ini gitu karena kita juga belum ngelihat nih sebenarnya trennya ini gimana karena ini masih belum lama kan masih Iya, baru masih early banget. berapa masih baru beberapa minggu sebulan kita harus lihat Oh, dulu sebulan. ini bakal runway-nya gimana nih si Clubhouse bakal gede apa enggak. Nah, dari sana cuman kalau misalnya buat sisi influencer dan juga mungkin sama orang-orang yang cukup inspiratif, ini mungkin bisa jadi channel yang cukup menarik sih buat yang kalau sebelumnya kan ribet banget tuh mau daftar Zoom lah atau bikin webinar yang Bener. gimana gitu. Ini dengan ini tuh bisa kayak memudahkan itu semua gitu. Jadi buat yang sisi itu mungkin bisa sangat membantu buat yang sebelumnya itu belum begitu terpapar sama webinar atau Zoom yang mudah dan murah kan dan gratis kan biasanya Clubhouse ini itu mungkin akan membantu mereka gitu. Cuman buat yang beberapa yang mungkin kayak gua atau Hadi gitu yang kita udah seharian biasanya udah Zoom call gitu, itu juga kayak wah ini capek juga ya kalau tiap hari gua harus dengerin sama ngomong lagi gitu. Meskipun kalau Bener-bener. kita lihat lagi tren lain tuh podcast kan juga sebenarnya kan lagi naik terus ya selama Betul. setahun lebih belakangan ini podcast tuh lagi naik banget gitu. Jadi mungkin dan juga pandemi juga orang-orang di rumah aja nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi dengan adanya tambahan optional Clubhouse ini, mereka juga oh nih tambahan nih buat hiburan kayak gitu. Iya. Cuman kalau gue pribadi kayak waktu gue nih udah dikit kan di rumah aja gitu, gue harus tabrakan sama Netflix gue, game gue, terus Iya, gue iya, iya, bacanya iya. kapan, terus kayak ini masih nanti tabrakan sama podcast sama nanti kan ini tambah Clubhouse lagi kayak wah nih gue harus bagi waktu gue gimana kayak belum sama Iya. main sama anak-anak gue kayak gitu jadi kayak
Aduh, ini capek juga sih kalau diikutin terus. Itu sih Iya, kalau iya, iya, iya. take gue buat Clubhouse ya. Jadi Paham, paham, ada Mas. sisi positif sama negatifnya buat masing-masing individualnya lah, dari brand gimana, dari influencer gimana, sama dari yang emang punya voice itu bakal gimana. Yes. Nah, tadi Clubhouse, sekarang LinkedIn nih, Mas. Ini soalnya gue nggak main LinkedIn sih. Gue juga jarang banget nge-update LinkedIn gue nih. Cuman, gue tuh nonton Gary Vee, Mas ya. Gary Vaynerchuk tuh. Apa namanya, kan dia kan influencers digital marketing itu di Amerika kan. Dia tuh kayak bilang, lu kalau misalnya sekarang nih, dia kan memang yang, apa namanya, salah satu proponen kayak, lu kalau misalnya bikin bisnis, lu harus ada di setiap sosial media gitu. Dan dia bilang, Ya. ini sangat underrated gitu karena dia bilang bahkan sekarang tuh lo bisa selling yourself in kayak storytelling way gitu. Nah ini gue pengen nanya pendapat Mas Brahma nih, LinkedIn nih kalau sebagai sosial media gitu, gimana tuh Mas? Oke. Sebenarnya kalau LinkedIn, dulu beberapa klien gue itu waktu gue masih di agensi tuh pakai LinkedIn sih. Cuman yang benar-benar kepake banget tuh kan sebenarnya untuk lebih ke profesional kan. Betul. Untuk LinkedIn itu. Jadi emang kalau lo build untuk brand sama company credibility itu cocok banget sih buat di sana gitu. Jadi buat employer branding itu strong banget buat di sana. Jadi kayak lo bikin page di sana, sama buat recruitment itu sekarang udah kayak kayak wajib ya buat perusahaan-perusahaan besar tuh punya page di LinkedIn, kasih update di sana. Terus juga untuk petinggi-petinggi itu juga biasanya punya posting juga lah kegiatan mereka tuh apa aja kayak gitu. Karena itu sangat oke banget buat company branding. Dan biasanya kalau buat B2B itu lumayan dipakai juga buat LinkedIn. Cuman kekurangannya ini satu, ads-nya nih mahal banget. Jadi kalau bisa dibandingin sama Facebook, sama Google, dan juga sama Twitter, itu bahkan sama Twitter yang udah biasanya mereka tuh mahal kan. Yang ini lebih mahal lagi gitu. Jadi ya gimana ya? Ya kalau misalnya cari untuk efektivitas mungkin berat gitu. Cuman kalau misalnya untuk butuh saat perusahaan lo emang baru dan butuh visibility dan juga untuk employer branding, ini salah satu yang juga bisa dieksplor sih buat LinkedIn gitu. Dan LinkedIn ini kan beneran yang buat profesional ya. Jadi emang yang lo harus ya sebagai profesional gitu di sana. Jadi lo sharing sesuatu yang inspiratif gitu. Cuman gue lihat setahun belakangan ini tuh udah mulai orang-orangnya mulai cari engagement di postingan LinkedIn. Jadi kayak sharing cerita-cerita inspiratif atau sharing cerita yang ini kemarin gue ada nolongin orang ini, ternyata orang ini tuh kedepannya tuh bantu banget gue di karir kayak gitu-gitu lah. Jadi yang dan algoritmanya sebenarnya juga sekarang tuh kita bisa dapetin postingan-postingan dari orang-orang yang di luar yang postingannya viral atau misalnya bos-bos dari perusahaan-perusahaan yang mana gitu kadang-kadang juga keluar di timeline kita kalau orang yang kita follow atau rekan kita tuh juga interaksi sama postingannya gitu. Jadi buat networking masih yang utama sama buat bisnis dan juga buat employer branding itu yang aku lihat buat LinkedIn sih. Jadi beda banget dengan role utama untuk sosial media channel yang lain kayak misalnya Facebook, Instagram atau Twitter atau TikTok juga yang itu lebih untuk pelanggan ya. Jadi emang kalau misalnya LinkedIn ini emang harus jauh lebih profesional buat building reputasi perusahaan kita dan juga brand kita di sana. Dan itu di Indian adalah kalau misalnya posting recruitment di sana itu bisa lancar. Itu sih kalau misalnya aku untuk short apa ya getaway buat LinkedIn itu sekarang best practice-nya sih buat itu sih kalau menurutku.